Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu di hari Ahad, tetapi saya kira besok ini hari Senin ada satu peristiwa yang sangat menarik gitu karena menyusul dilaporkannya dijadikan tersangka ya status dari Haris Azhar dan Fathia ini dari Kontras. Dan saya kira itu isu yang belakangan menyuruh di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi belakangan ini berkaitan soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan minyak goreng ini masih terus jadi trending di media sosial dan Bu Megawati ternyata juga jadi trending topik lagi Bung Rocky soal rebus-rebusan itu. Ini memang netizen nih senang yang begini-begini. Tapi kita bahas yang saya kira itu itu bagian dari apa ya mereka bersenang-senang di media sosial. Tapi ada soal yang sangat serius persoalan dengan soal penegakan hukum ini berkaitan dengan rekan kita ya Bung Haris Azhar dan Fathia ya. Ya, saya kira isu minyak goreng masih berlanjut karena keresahan masih ada di mana-mana dan kejengkelan juga ditambahkan karena Ibu Mega menganggap itu isu sampingan. Kendati Ibu Mega mungkin dalam 2 hari ini udah merendung bahwa ya memang soal minyak goreng itu hal yang itu bahan pokok hidup manusia dan bagi Mama itu sesuatu yang nggak boleh diganggu-ganggu oleh negara itu kan itu hal yang justru mesti dilindungi negara. Tapi kita balik dulu pada hal lain yang juga bisa menyebabkan kita kehilangan kepercayaan pada hukum itu, yaitu ditersangkakannya saudara Haris Azhar dan Fathia itu. Dan orang menganggap bahwa ini juga adalah pengendalian sebetulnya, pengendalian politik. Bukan sekedar pengendalian harga yang bisa diterobos oleh oligarki, tapi ini justru pengendalian politik yang justru disponsori oleh oligarki itu. Karena Pak Luhut kan jadi semacam juru bicara oligarki. Kalau kita lihat isunya hari-hari ini, Pak Luhut seolah-olah kalau judul filmnya The Untouchable, yang nggak bisa disentuh oleh hukum. Kendati beliau udah mencemarkan nama baik 110 juta orang itu dengan the big datanya itu yang kemudian disebut big lies itu. Sementara Haris Azhar dan Fathia itu mewakili suara reformasi, yaitu anti KKN. Upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bersih dilakukan oleh Haris dan Fathia melalui riset. Jadi bedanya tuh Haris dilaporkan karena bikin riset, sementara Pak Luhut itu bebas-bebas saja berbohong tentang big data itu dan nggak mau buka datanya. Haris buka datanya. Jadi sekali lagi Fathia dan Haris ini adalah wakil dari suara mak-mak, suara mahasiswa, suara LSM, yaitu suara anti KKN. Dan ini yang sebetulnya ingin kita nilai kenapa hukum begitu ada soal menyangkut kekuasaan itu langsung bereaksi cepat. Seolah-olah mau dikatakan bahwa ini kan demi equality before the law. Oh iya, tapi equality before the law dalam kasus ini yang lebih dekat punya akses dengan hukum itu adalah Pak Luhut karena dia pejabat sekaligus pengusaha sekaligus ya orang yang punya segala macam hal yang memungkinkan bahkan memberi sinyal pada hukum. Jadi ada ketimpangan sebetulnya kalau kita pakai teori equality before the law itu. Nah, ini yang ingin kita luruskan sebetulnya, yaitu bahwa orang yang melaporkan rakyat itu agak ajaib dalam sistem demokrasi kita. Kan mestinya rakyat melaporkan pejabat. Ngapain pejabat melaporkan rakyat? Dengan sendirinya pejabat itu ya surplus kuasa sekaligus penguasa dan seluruh fasilitas yang diberikan negara dan rakyat pada si pejabat itu jangan dimanfaatkan untuk melaporkan rakyat. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi soal ini saya kaitkan juga dengan soal Ubed yang udah melaporkan hasil yang sama karena kajian itu nggak diproses. Jadi sekali lagi terlihat bahwa ada arogansi sebetulnya pada kekuasaan melalui Pak Luhut. Jadi Pak Luhut itu adalah suara arogansi, sementara Pak Haris dan Fathia adalah suara reformasi. Itu yang akan dinilai oleh perpolitikan kita hari-hari ini. Ya, saya sebenarnya sulit untuk mencari dalam istilah bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jawa atau dalam culture Jawa itu ada istilah seperti Pak Luhut ini.
Tapi saya kira mungkin karena Pak Luhut kan banyak bergaul dengan Pak Jokowi, minimal ngerti lah bahasa Jawa. Itu ada istilahnya begini, yang namanya menang ora kondang, kalah malah wirang. Jadi artinya dia kalau menang lawan ini bukan makin terkenal, tetapi kalau kalah dia bakal menyandang malu gitu. Itu saya kira dalam kasus antara Pak Luhut dengan Haris Azhar dan Fathia ini. Itu wisdom yang bagus untuk mengingatkan bahwa kalau kekuasaan itu udah surplus, ngapain masih harus nantang-nantangin rakyat? Kan dia udah menang sebetulnya kan. Yang bahaya kalau dia jadi kalah justru. Kalau dia jadi kalah ya habislah reputasinya kan. Dan kita tahu bahwa Haris nggak bisa nyewa pengacara semahal Pak Luhut. Pak Luhut bisa sewa pengacara siapapun itu. Jadi rakyat akhirnya kembali pada peradilan hati nurani, bahwa arogansi the untouchable ini yang biasa disebut Lord, bahkan akhirnya terbukti bahwa kekuasaan beliau itu melampaui kepekaan dia terhadap rasa keadilan publik tadi yang dirumuskan dengan bagus dalam peribahasa Jawa itu. Jadi ini akan jadi big data versus big data itu punyanya Pak LBP versus data akademis. Ini peradilan data sebetulnya yang kemudian akan diliput secara politis. Tapi kita bisa lihat lebih besar bahwa ini adalah upaya untuk menekan oposisi itu. Jadi jelas Fathia dan Pak Haris itu ada di belakang atau ada bersama-sama dengan mahasiswa, dengan buruh, dengan mak-mak dalam upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip anti KKN. Nah, sementara Pak Luhut justru berbohong dalam soal upaya untuk memperpanjang praktek-praktek KKN melalui perpanjangan atau penundaan pemilu. Kan penundaan pemilu artinya memperbanyak kembali kekuasaan Presiden Jokowi, dan itu artinya memungkinkan praktek KKN berulang lagi, karena setiap kekuasaan yang diperpanjang di dalamnya ada penunggang-penunggang KKN. Itu intinya yang kemarin juga disinyalir oleh Ibu Mega, dan Ibu Mega dituntut untuk sebutkan secara eksplisit siapa penunggang apa namanya apa istilahnya kemarin tuh, penunggang gelap melalui revisi konstitusi itu. Ya. Dan analoginya sih pas ya, karena kan banteng, dan banteng kan ditunggangi. Tapi biasanya kalau banteng itu kalau di culture-nya Spanyol tuh lawannya sama matador di depannya. Ya, ini kita tahu bahwa kita nonton matador dalam upaya untuk melihat siapa yang bakal menang. Kan selalu diinginkan agar pasangan matador menang, tapi sering juga matador itu terjungkal dan susah untuk dipulihkan. Ada yang bahkan sampai meninggal matadornya itu, atau jatuh dari atas tunggangannya. Ya, dan yang dipersoalkan ini kan berkaitan dengan Papua, dan kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa pekan terakhirnya eskalasi di Papua juga meningkat. Kemarin berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah menjadi 5 provinsi ya, dan sampai ada yang korban tewas, kalau nggak salah saya tidak 2 orang. Kan sebenarnya soal-soal begini ini yang diperjuangkan oleh Haris Azhar dan juga teman-teman di Kontras dalam hal ini, Fathia. Betul, kan nama Pak Haris itu dikenal dengan baik publik internasional, pejuang hak asasi manusia itu. Bahkan diplomat asing selalu tahu apa yang dilakukan oleh Pak Haris. Jadi nggak mungkin sesuatu yang udah jadi isu internasional masih mau dipidanakan itu. Dan kalau itu dibuka, itu saya kira beberapa fakta bahwa Pak Luhut sebetulnya memang menyembunyikan data, bukan sekedar big data yang kemarin, tapi juga data-data bisnisnya, itu bisa menimbulkan semacam solidaritas jurnalis internasional untuk membongkar kasus-kasus yang bukan sekedar Pak Luhut, tapi sangat mungkin di sekitar kekuasaan Pak Jokowi banyak melakukan praktek penyembunyian harta di luar negeri, atau yang biasa disebut sebagai bisnis cangkang itu, untuk mengatur aliran uang supaya disembunyikan. Dan nama Pak Luhut sudah berkali-kali disebut sejak Panama Papers segala macam. Jadi sekali lagi kita ingin lihat sebetulnya bangsa ini diasuh dengan sebut saja kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan orang kecil seperti Pak Haris itu dan Mbak Fathia itu seolah dengan mudah dijebloskan oleh kekuasaan hanya karena keinginan untuk mengendalikan oposisi. Jadi suara oposisi pasti berada di belakang Haris dan Fathia itu. Dan kita tinggal ukur sebetulnya siapa yang menang di dalam pertandingan opini ini. Jelas
suara rakyat ada pada Haris Azhar. Tetapi kita tahu bahwa kekuasaan punya segala macam cara untuk menghukum orang. Dan itu bahayanya kalau kekuasaan itu akhirnya memakai hukum sebagai peralatan untuk mengendalikan opini dan bahkan mengendalikan tubuh manusia melalui penangkapan. Ya, kan Anda cukup dekat lah dengan Haris Azhar, dan kemarin dalam kasus sengketa dengan Sentul City, Haris Azhar sebagai lawyer Anda. Ini pasti pro bono lah kalau dengan Anda ini alias gratisan gitu ya, termasuk membantu rakyat punya konek. Nah, bagaimana komunikasi Anda terakhir, bagaimana sikap dari Haris Azhar menyikapi dia ditetapkan sebagai tersangka? Haris itu teman saya naik gunung. Jadi dianggap ya silahkan aja, toh nanti sangat mungkin LSM akan melaporkan Pak Luhut balik dengan berbagai macam kasus kan. Jadi percuma menakut-nakuti LSM karena LSM ini udah teruji sebagai frontliner dari upaya penegakan hukum. Di dalamnya ada akademisi kritis semacam Ubed. Dan orkestrasi ini yang akan kita saksikan mulai hari Senin, karena hari Senin Pak Haris akan dipanggil. Dan saya tahu mental Pak Haris itu ya nggak perlu dipertanyakan lah. Orang semacam Haris, Fathia bahkan dengan gaya milenial ya biasa-biasa aja, menganggap bahwa ya oke, Anda main kita main, kira-kira begitu. Cara berpikir Haris dan Fathia tuh. Oke, Bung Rocky, kita tinggalkan dulu soal Haris dan Fathia ini, dan tentu saja kita secara moral kita support bersama kedua orang itu, dan saya kira bukan hanya kita, banyak sekali civil society juga yang mensupport mereka untuk berada dengan Pak Luhut ya. Nah, tetapi kita tinggalkan ini, dan ini berkaitan dengan isu reshuffle kabinet ya kan. Ini hari Rabu PON, ini kan tinggal berapa hari ini, tinggal dua hari lagi akan ada kita ketemu Rabu PON gitu. Dan pada waktu itu bocorannya sih sudah jelas katanya akan ada reshuffle kabinet itu dan PAN akan masuk. Tapi kalau lihat gonjang-ganjing politik yang terjadi belakangan ini, kita jadi bertanya-tanya apakah Pak Jokowi akan tetap melakukan reshuffle kabinet, atau tiba-tiba Pak Jokowi udah berubah pakemnya, tidak lagi Rabu PON. Ingat kan pada waktu kemarin IKN kemarin kendi-kendian itu bukan dilakukan pada Rabu PON tapi Senin Wage. Gitu. Ya, Pak Jokowi pasti punya dua pertimbangan tekanan politik, terutama tekanan politik dari Ibu Mega dan Pak Surya Paloh saya kira. Ya. Tapi dia mesti cari semacam pembenaran, dan pembenaran itu seringkali datang bukan hasil kalkulasi real Pak Jokowi sebagai presiden, tapi bisikan di sekitarnya. Ada dua bisikan pasti yang lalu lalang di pikiran Pak Jokowi sekarang, bisikan dukun dan bisikan oligarki itu. Jadi kalau terjadi reshuffle itu kita bayangkan itu adalah interplay antara suara batin yang dikendalikan oleh semacam suara perdukunan sebetulnya, karena simbol-simbol tadi itu harus pada hari dan waktu yang menguntungkan, tapi sekaligus kepentingan oligarki yang makin lama juga makin menganggap ya udah kita oportunis aja relasi dengan Pak Jokowi kan. Jadi itu intinya. Tapi yang saya mau uji adalah kalau betul bahwa Pak Jokowi tegak lurus dengan prinsip dia untuk tidak memperpanjang kekuasaan, maka mestinya orang-orang yang menjebloskan dia di dalam kasus perpanjangan ini harusnya di-reshuffle kan. Kan kita mau tunggu siapa yang mau di-reshuffle, bukan siapa yang akan menggantikan. Yang menggantikan pasti udah senang-senang lah, udah tahu bahwa begitu ada reshuffle, maka mereka yang memberi tekanan politik pasti akan dapat bagiannya tuh. Tapi kita mau lihat apakah siapa namanya Gus Caimin ini akan di-reshuffle, apakah Menteri Perdagangan akan di-reshuffle. Jadi itu kan dua target yang saya kira vulnerable, termasuk juga mereka yang sebetulnya secara diam-diam mensponsori pekerjaan Pak Luhut ini, dan itu yang mesti dibongkar kan. Jadi Pak Luhut juga ada beban, jangan-jangan Pak Luhut sendiri juga akan di-reshuffle karena dia bikin kacau sebetulnya kan. Ini kan bikin keonaran yang sampai sekarang orang tuntut supaya jujur dong, siapa yang Anda maksud 110 juta itu. Ya,
tentu yang Anda maksud kalau Caimin yang reshuffle adalah PKB ya, karena Caimin sendiri tidak di kabinet, tapi PKB Ya, itu punya KB berapa menteri. Ya, dan ini kita kan kemarin menduga-duga hasil deal operasi-operasi di balik layar yang terjadi dalam pekan-pekan kemarin ini kan sangat seru sebenarnya. Dan itu trade off-nya nanti akan kelihatan pada reshuffle kabinet. Tetapi ketika kemudian Surya Paloh tetap bersikeras, Bu Mega tetap juga bersikeras, saya kira saya menduga bisa jadi mungkin belum dalam pekan-pekan ini ya, dalam bulan-bulan ini reshuffle-nya bisa jadi mundur gitu sampai kemudian menunggu fix seperti apa kesepakatan di antara partai-partai ini berkaitan dengan perpanjangan jabatan Pak Jokowi, apakah itu melalui penundaan pemilu atau melalui 3 periode. Ya itu yang kita mau ukur sekarang, karena kalau tiba-tiba itu artinya Pak Jokowi tidak menghitung permintaan terselubung dari Ibu Mega dan Pak Surya Paloh terutama kan. Jadi mesti kalkulasi dulu tuh, jangan sampai begitu terjadi reshuffle justru menyebabkan ketegangan baru antara Ibu Mega dan Pak Surya Paloh, karena sampai sekarang dua petinggi politik itu masih mengintai kursi yang masing-masing minta lebih signifikan lah. Kira-kira itu kan problem itu. Tapi di belakang problem itu, ide penundaan pemilu itu masih berlangsung. Karena saya lihat tadi itu di Bandung itu upacara apa namanya upacara itu masih berlangsung. Dan memang ini akan berlangsung di banyak kota lagi. Jadi Pak Jokowi sebetulnya diam-diam tetap mensponsori secara tidak langsung ide untuk penambahan kekuasaan. Nah ini yang interplay ini yang akan kita coba analisis nanti seminggu ini. Nah kalau terjadi ketegangan itu artinya oligarki udah betul-betul menghindar dari kekuasaan, dan itu kalau kita bayangkan misalnya 1 minggu ke depan tidak terjadi apa-apa, itu artinya ketegangannya sangat tinggi. Nah, kita cuma bisa menduga itu, dan pasti Ibu Mega akan memperoleh gain yang lebih besar karena Ibu Mega udah final, sementara Pak Surya Paloh mungkin masih sedikit siksa melihat pragmatisme, kemungkinan dapat tambahan kursi. Ibu Mega udah nggak peduli mau dapat nggak dapat kursi, yang penting bagi Ibu Mega jangan sampai calon dari PDIP itu atau Mbak Puan lah gampangnya itu dibatalkan oleh kepentingan pragmatis Luhut Panjaitan. Ya, nah ini yang Anda sebut tadi acara di Bandung ya, ini 2024 Sauyunan Milu Jokowi. Ini sebenarnya ini dalam bahasa Sunda. Sebenarnya ini bahasanya sama dengan yang terjadi di Jawa Tengah yang derek Pak Jokowi 2024 derek Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi ini kelihatan benar bahwa sebenarnya ada yang template yang sama, cuma diganti-ganti sesuai dengan lokal kontennya lah gitu kan. dan ini mengkonfirmasi bahwa ada operasi politik di level elit, kemudian di level di grassroots itu setelah big data banyak diterawakan, sekarang muncul, oh ini beneran nih, kalau ini bukan big data, tapi saya nggak tahu ini big apa ini kalau di bawah ini kan. Kita bisa bayangkan ini operasi yang lain yang pasti bukan dari Pak Luhut, karena tadi template-nya agak beda dengan kebiasaan Pak Luhut. Pak Luhut kan selalu lakukan sesuatu operasi yang agak tersembunyi, kemudian tiba-tiba muncul dengan gagasan besar tuh. Tapi kalau model-model kebulutan tekad, ini kok semacam ada tangan-tangan intelijen di situ tuh yang berupaya untuk menguji testing the water, uji uphill-nya sampai di mana. Dan sangat mungkin ini akan berlanjut pada sektor lain. Ini masih masyarakat, nanti ada sektor lain yang digarap tuh. Akademisi misalnya itu, atau koran-koran. Saya baca Kompas berkali-kali tetap ada semacam berita yang terus-menerus mengutip BIN, dan itu kalau kita bikin semacam konten analisis kok terlalu masif ya kehadiran BIN di Kompas gitu kan. Jadi beritanya tuh selalu BIN mengomentari pangan, BIN mengomentari IKN, BIN macam-macam gitu. Kan kita bisa lihat polanya tuh, dan dibutuhkan analisis memang. Tapi sekali lagi ketegangan politik itu tidak terhindarkan lagi karena semua institusi yang potensial untuk mengatur kekuasaan bermain di level bawah. Dan itu yang membahayakan kita karena kita nggak tahu ini pancingan atau sekedar ya keputusan kecil yang kemudian akan dihubungkan dengan peristiwa besar reshuffle misalnya. Jadi sekali lagi negara ini dihuni sebetulnya oleh para pemain dan penunggang gelap.
Iya, iya. Nah, kan karena Anda tadi menyebut template, ini jujur saja mengingatkan saya pada kalau soal kebulatan tekad ini pada Orde Baru ya, pada masa-masa akhir jabatan Pak Harto yang terakhir itu kan ada kebulatan tekad di sana sini. Jadi memang kita mengendus lah gitu bahwa ada casingnya ini tetap demokrasi, tetapi sebenarnya template atau saya menyebutnya sebagai manual booknya itu masih manual booknya Orde Baru gitu. Jadi dengan begitu kita sebenarnya bisa menduga siapa nih pemain-pemainnya. Ini pasti bukan golongan generasi milenial, ini pasti permainan generasi kolonial kan. Ya, ya, dari tadi saya menghindari untuk pakai istilah-istilah itu. Tapi oke, orang melihat bahwa betul tadi template-nya kok di template lama itu. Berarti intelijennya masih pola yang lama juga cara berpikirnya, kira-kira begitu kan. Dan kan di ujungnya selalu orang menduga pasti nanti ada ketegangan antara siapa namanya nih, pelaksana-pelaksana lapangan yang mengorganisir atau mengorkestrasi kebudayaan tekad dengan LSM, buruh dan mahasiswa yang makin solid, dan dalam minggu-minggu ini pasti akan ada demonstrasi besar-besaran. Nah, kalau terjadi clash di antara relawan kebudayaan tekad dengan wilayah civil society yang anti arogansi kekuasaan, anti oligarki segala macam, itu akan jadi pretext untuk ya semacam menentukan keadaan darurat, dan itu artinya pengorganisasian politik akan dikendalikan lagi oleh aparat yang tadi kita sebut punya latar belakang pengendalian berdasarkan manual buku Orde Baru. Dan itu artinya kekerasan. Oke, nah saya kira sebagai orang yang lama hidup di Orde Baru kan kita itu bisa langsung mengendus gitu, dan kita sekarang ini kita cuma membantu aja para generasi milenial sekarang, juga generasi digital untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi. Tapi satu hal sebenarnya saya kira message yang harus terus kita dengungkan, kita mengawal agar sudahlah nggak usah kembali lagi ke macam-macam, kita taat saja pada konstitusi, apalagi kan sejarah juga mengajarkan kepada kita gitu ya, kekuasaan sebesar sekuat apapun, apalagi katakan seperti Orde Baru itu juga ada akhirnya gitu, apalagi kan Pak Jokowi ini kalau kita mengutip banyak orang menyebutkan bahwa dia ini nggak sekuat-kuat Bung Karno atau sekuat Pak Harto lah gitu. Iya, tapi Pak Jokowi merasa bahwa karena dia justru nggak tahu kemampuan dia merasa dia sangat berkuasa kan. Kalau Pak Harto dia jelas tahu kemampuan dia, dan dia ukur kapan kekuasaan dia itu berakhir. Ini masalahnya Pak Jokowi nggak tahu, karena dia dipuji-puji tanpa dia punya pengetahuan konseptual tentang politik, tentang aktivitas intelijen segala macam itu. Jadi di situ bahayanya. Tapi kita paham ketegangan di dalam elit itu yang sekarang justru menakutkan masyarakat. Kalau masyarakat sendiri ya gampang aja bisa saling mengatur, tapi kalau ketegangan di antara elit dan kita nggak tahu siapa yang bermain, walaupun kita tahu tapi kita mesti anggap bahwa permainan itu adalah permainan curang dan culas itu. Dan kita akan jemput periode baru dalam politik Indonesia, di mana masyarakat sipil, LSM, mahasiswa buruh dan milenial akan menagih kebersihan politik. Nah, kalau itu terjadi, itu pertarungan kualitas politik akan lain sama sekali, karena orang akan pergi pada value, ethics dan seterusnya. Ya, oke, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita terus selalu semangat FNN adalah sesuai dengan jargon dari TKN FNN, jadi mengawal tujuan bernegara, dan tujuan bernegara itu adalah mentaati konstitusi, yang saya kira itu jangan lagi lah diutak-utik dengan big data, dengan survei, dan hal-hal big layer lainnya gitu ya. Oke, jadi kita mesti mengakhiri perbincangan ini, tetapi bukan berarti kita mengakhiri terus mengawal kemungkinan ada ini ada, karena disebut, saya ingat jadi teman kita Bung Adi Masardi menyebutnya bahwa rezim ini adalah lebih rezim lengbet. Jadi kalau kita meleng itu bakal disabat gitu. Jadi kita ingatkan jangan sampai meleng. Terus kita awasi apa yang dilakukan oleh rezim ini. Ya, itu yang sekarang lagi dirayakan satu tagline baru, apa namanya itu, waspada atau kawal terus. Dan itu akan jadi tema demonstrasi mahasiswa dan mak-mak minggu-minggu ini. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan selalu
nol Salam persen. 0%.